Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Hobi Belajar. Nah, jadi kali ini kita akan membahas materi di kelas 8 bab kedua tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan dalam teks iklan, slogan maupun poster. Nah, jadi jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian mendapatkan informasi pembelajaran yang terbaru dalam channel ini. Oke, saya Indri Setiawan. Saya akan menyampaikan materi pada hari ini. Jadi siapkan buku paket kalian, buku LKS kalian ataupun buku catatan kalian untuk mencatat materi yang kita bahas pada hari ini. Oke, jangan lupa juga untuk mengabsen terlebih dahulu di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, jika kalian sudah menyiapkan, ya, kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu jaga jarak dan gunakan masker saat kalian berpergian. Oke, kita bahas materi tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Nah, jadi materi hari ini tentang struktur dan kebahasaan. Nah, kita mulai. Yang pertama tentang KD dan indikator dalam pembelajaran hari ini. Oke, adapun KD yang kita bahas ini adalah KD 3.4 dalam teks iklan, ya, yaitu menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster dari berbagai sumber yang dibaca maupun didengar. Adapun indikator yang kita bahas pada kali ini yaitu tentang menjelaskan pola penyajian teks iklan, slogan, atau poster yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menelaah unsur kebahasaan yang terdapat pada teks iklan. Nah, ini indikator dan KD yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang kalian capai setelah kalian menyimak materi pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan yaitu dapat menjelaskan pola penyajian teks iklan, slogan, atau poster yang dibaca dan didengar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kedua yaitu kalian harus dapat menelaah unsur kebahasaan yang terdapat pada teks iklan. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Oke, jadi disimak video ini, dicatat video ini, ya. Materi yang disampaikan dicatat, jangan sampai lupa. Oke. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama yaitu tentang pola penyajian teks iklan, ya, pola penyajian yang terdapat dalam teks iklan. Pertama kita bahas dulu yaitu ada dua pola penyajian yang terdapat dalam teks iklan. Kita bahas yang pertama, iklan media cetak. Nah, tahu apa itu iklan media cetak? Nah, pastinya kalau sudah tahu namanya media cetak, otomatis seperti koran, tabloid maupun majalah, ya. Ini pengertian dari iklan media cetak. Iklan yang dipublikasikan menggunakan media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Nah, iklan jenis ini mengandalkan desain grafis seperti warna dan bentuk huruf, tata letak, dan gambar. Nah, iklan dalam media cetak ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang tahu bagian yang pertama apa? Yaitu adanya iklan baris, ada iklan kolom, ada iklan advertorial, dan ada iklan display. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu dalam perbedaan dalam iklan media cetak. Nah, iklan baris. Nah, kalau kalian melihat sudah pernah membaca sebuah koran, ya, di mana ada terdapat halaman iklan baris, biasanya terletak di tengah-tengah koran tersebut, ya. Ada iklan baris yang terdapat di dalam sebuah media cetak tersebut. Nah, pengertian dalam iklan baris ini yaitu iklan yang ditulis dengan mengandalkan kata-kata yang ditulis secara singkat dan terdiri atas beberapa baris dalam sebuah kolom. Jadi iklannya ditulis secara singkat dalam beberapa baris kolom. Nah, sedangkan iklan kolom, ada yang tahu iklan kolom itu apa? Nah, iklan kolom ini iklan yang pemasangannya dalam media berupa kolom-kolom.
bentuknya besar, menggunakan teks, menyertakan gambar, dan menggunakan ilustrasi yang menarik dalam iklan tersebut. Ya, ini pengertian dalam iklan kolom. Nah, kalau iklan advertorial apa? Ada yang tahu? Nah, kalau iklan advertorial ini merupakan jenis iklan yang dikemas seperti layaknya sebuah berita yang menggunakan gambar, ilustrasi gerak, ya, maupun suara. Yang keempat, iklan display, yaitu merupakan jenis iklan yang bentuknya lebih besar dari iklan kolom. Jadi bentuk dalam iklan display ini bentuknya lebih besar. Kalau kalian lihat iklan-iklan di tepi jalan, itu biasanya ada iklan yang memuat di situ. Nah, itu dinamakan iklan display. Oke, paham? Untuk pola penyajian iklan media cetak, ya. Nanti Bapak akan memberikan contohnya masing-masing, ya. Selanjutnya yang kedua ada iklan elektronik. Nah, berhubungan dengan elektronik, yaitu iklan ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada iklan radio, ada iklan televisi, serta iklan film, ya. Ini bagian-bagian atau perbedaan dalam iklan elektronik. Iklan radio, ada yang tahu iklan radio itu seperti apa pengertiannya? Ya, iklan radio ini dipublikasikan melalui radio berupa kombinasi suara dan efek suara. Jelas ya, karena sebuah radio yang hanya mengeluarkan suara saja, tidak menggunakan gambar maupun gerak-gerik. Oke, itu pengertian dari iklan radio. Sedangkan iklan televisi yang seperti kalian lihat di televisi di rumah kalian, biasanya ada iklan. Nah, iklan televisi di sini dipublikasikan melalui televisi berupa kombinasi suara, gambar, dan gerak. Jadi ini pengertian dari iklan televisi. Kalau iklan film, nah kalau kalian lihat iklan film di sini, kalau kalian pernah menonton channel-channel YouTube lain, itu biasanya ada iklan film. Sebelum film itu diputar, biasanya ada iklan terlebih dahulu yang muncul. Nah, itu dinamakan iklan film. Oke, paham ya? 2 pola penyajian dalam iklan, ya. Ada iklan media cetak, ada iklan media elektronik. Ini bagian-bagiannya, jadi dicatat supaya kalian tidak lupa. Selanjutnya, ini adalah contoh dari masing-masing iklan media cetak, ya. Ada contoh iklan baris, iklan display, iklan kolom, iklan advertorial, ya. Nah, kalian perhatikan di sini ada 4 contoh masing-masing. Yang pertama itu ada iklan baris, ya, yang tanah dijual. Nah, kalau kalian lihat contoh di sini, penggunaan katanya, kalimatnya itu menggunakan kalimat yang singkat atau kata-kata yang singkat, boleh, tidak masalah. Kalau dalam penulisan iklan menulis secara singkat tidak masalah. Nah, yang kedua iklan kolom. Nah, biasanya menggunakan gambar dan kata-kata, ya, berupa teks. Seperti contoh Toyota yang termurah, ya. Itu contohnya ada di situ. Oke, yang ketiga ada iklan advertorial, ya. Yang iklannya biasa dikemas seperti layaknya sebuah berita. Nah, seperti ini contohnya. Ini yang pasar otomotif. Dan yang terakhir ada contoh iklan display yang bentuknya lebih besar dari iklan kolom. Kalau kalian lihat iklan kolom itu kan kecil, ya. Ini biasanya terdapat di kolom-kolom iklan. Kalau iklan display ini biasanya dipajang di jalan juga bisa, maupun di media-media cetak lainnya juga bisa, ya. Ini perbedaan antara jenis iklan media cetak, ya. Jadi kalau kalian lihat contohnya, otomatis kalian sudah memahami mana sih yang termasuk dalam iklan kolom, mana yang termasuk iklan baris, mana yang termasuk iklan display, mana yang termasuk dalam iklan advertorial. Oke, selanjutnya
kita bahas tentang struktur teks iklan. Ada yang tahu ada berapa struktur dalam teks iklan? Ya, ada 3. Yang pertama judul. Jadi kita harus menentukan dulu judul iklannya apa sebelum kalian publikasikan ke masyarakat. Yang kedua ada nama produk. Nah, nama produk yang ingin kalian publikasikan yang berupa barang atau jasa, ya, itu harus disesuaikan. Yang ketiga ada penjelasan tentang produk. Nah, penjelasan tentang produk ini biasanya memuat yang pertama itu adalah keunggulan produk tersebut. Nah, keunggulan produk tersebut itu untuk apa sih? Terus yang kedua, spesifikasinya apa dari produk yang kalian tawarkan kepada masyarakat. Yang ketiga, cara mendapatkan produk ini bagaimana caranya. Nah, pastinya dijelaskan dalam sebuah iklan. Nah, yang selanjutnya lokasi penjualan. Nah, di mana produk ini dijual atau dipasarkan supaya konsumen ataupun masyarakat bisa mencari produk yang ditawarkan. Ada juga nomor telepon. Otomatis biasanya setiap iklan itu mencantumkan nomor telepon supaya bisa dihubungi. Kalau kalian menjual tanah, bangunan rumah, mobil dan lain sebagainya, biasanya mencantumkan sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, ini adalah struktur teks iklan. Jadi jangan sampai lupa ada 3 struktur dalam teks iklan. Ada judul, nama produk, dan penjelasan tentang produk. Nah, ini untuk langkah-langkah kalian dalam menulis iklan. Seperti ini, ada keunggulan, spesifikasi, cara mendapatkan, lokasi penjualan, nomor telepon dan lain sebagainya, ya, yang terdapat atau yang kalian bisa sesuaikan dengan iklan kalian. Oke, paham? Nah, jika kalian ada yang ingin bertanya atau kalian kurang jelas, silakan di kolom komentar atau bisa lewat WhatsApp Bapak. Oke, selanjutnya kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Nah, ada 3 kebahasaan dalam penggunaan teks iklan, ya. Yang pertama itu menggunakan kalimat slogan. Ya, menggunakan kalimat slogan di sini merupakan pernyataan yang menjelaskan secara singkat produk, barang dan jasa sehingga mudah diingat baik oleh pendengar maupun pembaca ataupun masyarakat, ya. Ini pengertian dari menggunakan kalimat slogan. Jadi menggunakan kalimat secara singkat dari produk atau barang jasa yang supaya yang mendengarkan, yang membaca itu mudah mengingatnya. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif, ya. Menggunakan kalimat persuasif itu membujuk ataupun supaya menarik pendengar, pembaca maupun masyarakat, ya, untuk memilih produk yang kalian tawarkan. Nah, ini jadi harus menggunakan kalimat persuasif. Ingat, kalimat persuasif ini kalimat yang dapat membujuk atau membuat orang tertarik, ya. Yang ketiga, menggunakan subjek orang pertama. Subjek orang pertama, ya. Misalnya dalam kata subjek orang pertama jamak atau tunggal menjadi kami, saya, aku. Misalnya, kami menawarkan produk herbal. Untuk mendapatkannya silakan hubungi di bawah ini. Misalnya seperti itu contohnya, ya. Itu menggunakan subjek orang pertama atau kata ganti orang pertama, itu kami, saya, dan aku. Oke, paham ya? Selanjutnya, ini contoh dari masing-masing ketiga tadi. Menggunakan kalimat slogan, contohnya mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, ini contoh kalimat slogan. Contoh menggunakan kalimat persuasif, tentukan tarif murah dengan kartu hemat. Nah, ini kan membujuk nih atau menarik perhatian si pembaca tadi, ya. Yang ketiga, menggunakan subjek orang pertama kami, saya, atau aku, ya, seperti yang sudah Bapak contohkan tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam menggunakan kalimat di sebuah teks iklan.
iklan. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa iklan. Yang pertama, bahasa yang digunakan bisa mempengaruhi. Yang kedua, mengenalkan serta menjelaskan produk, barang, atau jasa kepada masyarakat. Yang ketiga, menggunakan kalimat fakta dan opini. Nah, jadi dalam sebuah iklan itu harus menggunakan kalimat fakta dan opini, ya. Jadi sesuaikan dengan produk yang kalian ingin publikasikan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi harus menggunakan kalimat fakta dan opini. Oke, sampai di sini pertemuan kita, ya. Jika kalian kurang memahami, masih bingung, boleh kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa WhatsApp Bapak, ya. Jangan lupa dicatat tadi materinya yang tadi, jangan lupa absen di Google Classroom kalian. Bapak Heri, pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya di channel Hobi Belajar.